Alaika sallallahu Muhammad. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak nih program-program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah, baik itu meliputi beras raskin atau sekarang namanya apa, terus bantuan PKH, BLT, BLT sekarang yang akan datang ada BLT minyak goreng, kemudian ada penerima jaminan kesehatan dari pemerintah jika NPIS itu yang dalam tanda petik gratis. Ini tidak sedikit dari kita yang sebenarnya secara perekonomian itu sudah bukan orang yang berhak lagi. Artinya sudah menjadi kelas ekonomi menengah ke atas. Tapi entah karena pendataannya dulu pada saat kita itu masih fakir, masih miskin, sehingga pada saat ini ketika kita sudah kaya sekalipun, kita masih terdaftar sebagai warga atau masyarakat yang berhak menerima. Padahal secara kenyataan, secara yang terjadi di lapangan, kita sudah tidak berhak lagi. Nah ini ketika kita nyekeli betul, berpegang teguh betul dengan dawuhnya Rasulullah, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla, niscaya kita akan menjadi sosok-sosok yang sebagai sosok yang bermental memberi, bukan mental menerima. Maka niscaya kita akan dengan berbesar hati menyerahkan hak yang sebenarnya bukan hak kita itu kepada orang yang lebih berhak. Artinya, jadi ini mungkin jarang terjadi. Yang ada itu mengajukan diri sebagai yang berhak menerima bantuan. Tapi mulai sekarang seharusnya dengan dawuh itu kita sudah menjadikan kebiasaan atau membiasakan diri untuk mengajukan diri sebagai orang yang sudah tidak layak lagi diberi karena mampu sudah. Jadi lek panjenengan betul-betul ajeng ngugemi berpegang teguh pada duwe Kanjeng Nabi, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Bukan sekedar pemahaman sempit memberi lebih utama daripada menerima, melainkan ini kaitannya dengan mental. Maka ketika kula panjenengan kita semua sudah merasa garis perekonomian kita ada di atas, maka hendaknya dengan secara legowo, dengan gentleman gitu ya, kita berani mengatakan saya sudah bukan orang yang berhak lagi menerima. Karena di luaran sana masih banyak orang yang perekonomiannya jauh lebih kurang daripada kita. Maka kita dengan legowo, dengan senang hati memberikan hak itu kepada orang yang lebih berhak. Karena yang terjadi di masyarakat, Mbak Ani, ini kadang-kadang yang menerima bantuan entah karena ada kesalahan pendataan atau karena tidak ada upgrade pendataan yang secara berkesinambungan, tidak sedikit yang menerima bantuan itu bahasanya salah sasaran. Yang menerima bantuan itu dalam tanda petik lebih kaya daripada beberapa orang lain yang justru tidak menerima bantuan. Di tengah masyarakat kita ini satu hal yang sensitif tapi terjadi. Banyak orang-orang yang masih di garis kemiskinan, entah karena pencatatannya yang bagaimana, tapi dia tidak menerima bantuan, sedangkan orang lain yang secara ekonomi lebih mapan dari mereka ini justru menerima. Nah ini kan mencederai keadilan sosial yang katanya di Pancasila itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang bagaimana ketika masyarakat yang mampu justru mendapatkan bantuan, sedangkan yang tidak mampu tidak mendapatkan bantuan. Dan sekali lagi, hal-hal semacam ini jangan mengkambing hitamkan pemerintah pusat. Iya pemerintah ini, apa jenenge ngekei bantuan kok salah sasaran. Pemerintah itu tidak ada urusannya dengan itu, tapi ini kaitannya dengan pendataan dan sebenarnya nggak usah mengkambing hitam siapa, tapi kaitannya dengan mental masyarakat kita. Jadi tidak sedikit masyarakat kita, meskipun sebenarnya sudah kaya nuwun sewu, kadang-kadang kendaraannya kemana-kemana itu sudah menggunakan kendaraan roda 4 atau mobil pribadi gitu. Itu masih nyaman saja menerima bantuan. Masih nyaman saja menerima bantuan apapun itu, BLT, PKH dan sebagainya. Padahal dia tahu di sekitar mereka ternyata banyak orang yang jauh lebih membutuhkan yang ternyata gak dapat bantuan. Nah ini kaitan dengan mental. Jadi mental kita seharusnya kalau kita sudah merasa mampu, jangan terima dong bantuan-bantuan yang memang itu diperuntukkan untuk rakyat miskin.
Supaya apa? Supaya rakyat miskin kita lebih tertolong oleh bantuan-bantuan itu, dan bantuan pemerintah, uang yang dikeluarkan begitu besar oleh negara kita dari APBN tentu saja dan APBD untuk daerah, ini betul-betul bisa bermanfaat untuk rakyat-rakyat yang paling membutuhkan di bawah. Ini sekali lagi kesadaran personal, karena nggak mungkin untuk petugas sendiri mau mencoret si A dari daftar orang yang berhak menerima. Ini loh nggak enak, apalagi kalau saudara sendiri. Tapi ketika ini sudah kesadaran dari kita masing-masing, karena saya sudah merasa mampu, saya dalam tanda petik agak nggak enak dewe, itu kasihan dan malu ketika saya harus menerima di saat yang bersamaan ada orang lain yang lebih membutuhkan, yang lebih tidak mampu, tapi ternyata tidak menerima. Dan ini terjadi. Dan biasanya dalihnya, aku tidak jaluk, aku diberi, kenapa tak terima aku diberi. Tapi muncul kata-kata gini, Ustaz. Kalau nggak diterima kan ganjil ini kan rezeki ditolak gitu. Kan biasanya ada yang bilang gitu. Iya, seharusnya nggak semacam itu, karena itu rezeki orang yang lebih membutuhkan daripada kita. Karena di luaran sana, jadi ngeten nggih. Sekali lagi ini kaitan dengan mental, Pak. Ini mental memberi dengan mental menerima tadi niku. Jadi ini tidak ada urusan dengan kondisi perekonomian seseorang, karena tidak sedikit orang yang secara perekonomian itu layak, mapan, bahkan kaya, ya, tapi ketika diberi, apalagi diberi bantuan semacam itu, masih tidak segan-segan mengaku diri sebagai orang miskin, sebagai orang fakir. Yang padahal zaman dulu orang mengaku fakir, mengaku miskin ini adalah dalam tanda petik satu aib, malu gitu, dikatakan wah orang miskin itu ngenyek, itu menghina itu dulu. Nah, tapi sekarang di antara kita tidak sedikit yang justru mengajukan Pak Karwan, ini sekali lagi, kalau memang kita berada di bawah garis kemiskinan, maka tidak ada masalah mengajukan diri sebagai calon penerima bantuan-bantuan dari pemerintah yang itu disediakan dan dianggarkan untuk kalangan bawah. Tapi yang kita ingin clearkan, yang ingin kita urai simpulnya di sini adalah ketika kita sudah merasa mampu, maka hendaknya kita secara legowo, secara secara ikhlas mengatakan bahwa saat ini saya sudah bukan bagian dari orang yang berhak menerima bantuan-bantuan tersebut, melainkan tolong dialihkan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan daripada saya. Dan di luar sana banyak sekali. Ini banyak sekali, ini kaitannya dengan program pemerintah, dengan di antaranya BPJS Kesehatan yang yang ditanggung oleh negara, disubsidi oleh negara. Ini tidak sedikit yang secara kemampuan finansial itu sudah cukup kaya. Karena ini kami pernah membuktikan sendiri, Mbak Ani, bahwa kami waktu itu termasuk salah satu yang mengikuti program BPJS secara mandiri, artinya kita bayar premi itu. Yang kita semuanya mengalami satu masalah kesehatan, ada perawatan di rumah sakit, itu kita sebenarnya kan nggak gratis, tapi karena kita kan bayar iuran. Iya, tapi ada iuran premi itu yang masing sesuai dengan tingkatan masing-masing. Tapi yang membuat hati ini terganggu ketika di samping kita ada orang yang kita tahu perekonomiannya jauh di atas kita, usahanya jauh di atas kita, perekonomiannya jauh di atas kita, tapi ternyata dia termasuk anggota penerima BPJS yang gratis itu. Ini kan mengganggu rasa keadilan. Orang yang secara garis ekonomi agak di bawah harus membayar karena tidak terdaftar, sedangkan orang yang perekonomiannya di atas tidak bayar sama sekali karena menang daftar. Nah, sekali lagi ini yang bisa mengurai personal, masyarakat, individu. Mental kita yang harus kita benahi. Kalau kita sudah merasa mampu, jangan menerima bantuan-bantuan atau pemberian apapun dari siapapun yang itu memang apalagi pemberian pemerintah yang memang hanya diperuntukkan untuk rakyat miskin. Ini dalam banyak hal, seperti halnya penggunaan BBM, ada BBM untuk orang miskin, ada BBM yang untuk orang menengah ke atas, ada gas untuk orang miskin, ada gas yang untuk orang menengah ke atas. Ini contoh-contoh saja. Dan bantuan-bantuan tadi, dan yang lebih nanti fatal di samping bantuan-bantuan pemerintah juga
berupa sedekah wajib atau zakat-zakat yang memang seharusnya diberikan kepada para mustahik, orang yang berhak, tapi tidak sedikit gara-gara mental ini, gara-gara mental mumpung enek gratisan ini, ya gitu kan. Seringkali kita yang mampu masih dengan senang hati menerima satu pemberian yang kita sadar sebenarnya kita bukan orang yang berhak. Ini kaitannya dengan mental yang harus kita benahi. Dan insya Allah ketika semacam itu nanti sudah tidak ditemukan lagi nanti yang namanya atau istilah salah sasaran pemberian bantuan oleh pemerintah. Karena apa? Karena ada kesadaran. Sing wis rumangsa sugih nggih ngomong saya sudah kaya, berikan kepada si A, si B yang keadaan perekonomiannya jauh di bawah kita. Jadi saat ini saya sudah bukan penerima tapi seharusnya sebagai penyalur atau pemberi. Nah ini luar biasa Pak.